Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel Resep Simpel Mbakku. Hari ini saya pertama kalinya buat kue carabikang, dan saya juga tidak mempunyai cetakan carabikang, tapi saya pengen banget mencoba resep ini. Jadi saya manfaatin cetakan yang ada, jadi saya gunakan cetakan dari kue surabi. Kita lihat apakah jadi apa tidak ya, karena ini saya deg-degan banget takut nggak jadi ya, tapi alhamdulillah hasilnya juga bagus, walaupun tidak sebagus orang-orang yang udah ahli ya. Jadi yang penasaran cara dan resepnya, simak videonya hingga selesai. Bahan yang kita butuhkan di sini ada tepung beras sebanyak 125 gram, gula pasir sebanyak 100 gram, tepung terigu sebanyak 125 gram, dan santan kekentalan sedang sebanyak 450 ml. Langkah selanjutnya kita masak santan. Kemudian di sini saya langsung memasukkan gula pasirnya ya, agar nanti saat kita mengadon tidak terlalu lama. Kemudian saya tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan masak santan hingga mendidih dengan api sedang ya. Langkah selanjutnya di sini kita siapkan mangkok yang lebih besar, masukkan tepung beras, kemudian tepung terigu, dan di sini saya menggunakan santan yang masih panas ya. Kalian juga bisa menggunakan santan yang sudah dingin ataupun masih hangat juga tidak apa-apa. Masukkan santan sedikit demi sedikit dan pastikan adonan tidak ada yang menggerindil ya. Aduk adonan hingga merata. Masukkan kembali santannya. Aduk perlahan agar tidak tumpah ya. Masukkan lagi sisa santannya. Lakukan perlahan. Apabila sudah tercampur, aduk hingga merata. Kemudian masukkan kembali sisa santannya. Aduk hingga adonan sedikit mengeluarkan busa-busa atau gelembung-gelembung udara ya. Setelah nanti sudah dikira mengeluarkan gelembung udara, kita diamkan adonan sekitar setengah jam, baru bisa kita masak ya. Lakukan hingga adonan tercampur merata. Dan setelah setengah jam, kita aduk kembali adonannya agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian saya bagi adonan menjadi 3 bagian untuk diberi pewarna ya. Kalau kalian tidak mau diberi pewarna juga tidak apa-apa, ataupun kalian hanya menggunakan satu warna juga tidak apa-apa. Di sini saya menggunakan pewarna pandan, pewarna orange, dan pewarna putih ya. Pewarna putih ini saya gunakan pewarna putih makanan ya, jadi jangan khawatir. Aduk adonan hingga merata. Untuk yang warna hijau saya pindahkan ke dalam gelas takaran ya, agar nanti memudahkan saat kita menuangkan di dalam cetakannya.
Untuk pemanggangan kita menggunakan api sedang ya, tidak boleh menggunakan api besar ataupun api kecil. Dan untuk cetakannya jangan lupa diolesin menggunakan air garam. Fungsi air garam ini agar adonan tidak lengket di cetakan dan agar adonan semakin lembut saat nanti matang ya. Masukkan adonan 1/4 dari lubang cetakannya ya. Kemudian kita masukkan adonan kedua, kita masukkan warna putih sedikit aja, masukkan ke semua lubang. Kemudian kita akan timpa dengan warna ketiga yaitu warna orange. Masukkan masing-masing 1 sendok sop ya. Dan kemudian kita diamkan hingga adonan mengeluarkan buih dan kelihatan berserat dan kering bagian atasnya. Sudah bisa kita angkat adonannya ya. Dan seperti ini hasilnya, tetap bersarang ya, walaupun ini tidak menggunakan cetakan carabikang. Dan cara untuk memakarkan kue carabikang ini, bagian pinggir-pinggirnya saya potong menggunakan gunting dan bagian tengahnya saya menggunakan tutup dari air mineral, dan untuk bagian bawahnya untuk penekannya saya menggunakan cetakan bolu kukus ya. Dan seperti ini hasilnya, alhamdulillah berserat, walaupun tidak secantik punya bunda yang sudah jago ya dalam membuat carabikang. Karena ini adalah kali pertama saya membuat carabikang dan hasilnya lumayan, tidak mengecewakan. Aku senang banget, dan ini hasilnya sangat cantik ya. Sekian video hari ini dari saya, semoga kalian suka dengan resep yang saya bagikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.